Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Behati dan teman saya Muhammad Aris Fadila ingin mempresentasikan tugas pokok teknologi e-commerce. Yang pertama, mengapa e-commerce itu penting? E-commerce bukan lagi sekedar alternatif, melainkan kebutuhan dasar dalam lingkup bisnis saat ini. Pada era di mana konektivitas digital menjadi standar, pelanggan mengharapkan kenyamanan, kecepatan, dan personalisasi dalam pengalaman berbelanja mereka. Teknologi menjadi pendorong utama di balik revolusi ini, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang tangguh dan responsif. Peran teknologi dalam e-commerce. Teknologi memainkan peran sentral dalam semua aspek e-commerce, mulai dari pembuatan dan manajemen situs web hingga pengelolaan pembayaran, logistik, dan analitik. Kemajuan dalam teknologi tidak hanya memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi dan membeli produk dengan lebih mudah, tetapi juga memperdayakan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Teknologi dalam e-commerce. Teknologi e-commerce telah merevolusi cara kita berbelanja dan berbisnis secara fundamental. Berikut adalah beberapa poin utama dalam latar belakang teknologi e-commerce. Yang pertama, awal mula internet. Pada 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET, prekursor internet modern. Yang kedua, era dot-com bubble. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, terjadi ledakan dot-com, di mana banyak perusahaan internet baru bermunculan. Yang ketiga, perkembangan teknologi atau platform. Selanjutnya, penggunaan kartu kredit online. Yang kelima, perangkat mobile. Yang keenam, big data dan analitik. Yang ketujuh, eksplorasi teknologi baru. Yang delapan, pasar global. Yang kesembilan, evolusi pengiriman dan logistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Aris Fadila. Baiklah, terima kasih untuk Bang Muhammad Bayagi Fikri yang telah mempresentasikan poin-poin pada slide pertama, kedua, dan ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi yang teman saya bawakan, yaitu Bang Fikri. Terima kasih Bang Fikri atas penjelasan materi tentang teknologi e-commerce tadi. Di sini saya akan melanjutkannya. Oke, terima kasih Bang Fikri telah memberikan kesempatan waktu saya untuk memberikan penjelasan sedikit tentang teknologi e-commerce itu sendiri. Oke, kita lanjut ke materinya. Baiklah, sebelum kita lanjut materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadila dengan NPM 21105501080. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu teknologi e-commerce gitu. Oke, baik, lanjut kita ke materinya. Nah, untuk slide selanjutnya ada tantangan teknologi e-commerce. Yang dimana kita tahu setiap teknologi memiliki tantangan. Nah, di sini ada tantangan untuk teknologi e-commerce. Apa sih tantangan teknologi e-commerce itu sendiri? Nah, tantangan untuk teknologi e-commerce yaitu memiliki tantangan sendiri, yang dimana teknologi ini yang perlu kita tahu, yang banyak kita ketahui, bahwa setiap kita menggunakan teknologi pasti kita tidak luput dari menjaga keamanan dan privasi data-data yang kita miliki. Nah, begitu juga tantangan teknologi e-commerce. Yang pertama ada keamanan data dan privasi, yang dimana ini suatu hal yang sangat kita perlu jaga, yaitu keamanan data kita, data-data pribadi kita, dan suatu hal yang mengenai privasi tentang pribadi kita. Jadi setiap kita menggunakan teknologi, maupun itu teknologi apapun, keamanan data dan privasi itu harus kita jaga, teman-teman. Nah, untuk tantangan teknologi e-commerce sendiri, yang pertama yaitu keamanan data dan privasi sangat-sangat perlu kita jaga, karena mungkin ada beberapa website ketika kita ingin belanja, terus kita ingin meretur, mereka meminta data diri kita seperti KTP atau apa. Nah, itu kita perlu jaga dengan erat. Apalagi kita berkecambung di dunia teknologi yang dimana
banyak hacker atau hunter yang bisa meretas keamanan data atau privasi seseorang melalui teknologi, menyerang seseorang melalui dunia maya. Jadi teman-teman, yang pertama tantangan teknologi e-commerce yang perlu kita jaga yaitu data keamanan privasi, data keamanan pribadi kita. Yang perlu kita ketahui, e-commerce ini mencakup suatu bisnis, jadi mungkin suatu produk yang ingin kita jual, kita jagalah nama produk kita jaga nama toko kita yang kita ingin terjun ke dunia e-commerce itu sendiri, agar agar produk-produk kita tidak diretas, atau data-data privasi pemilik akun atau konsumen merasa aman untuk menggunakan atau membuka website e-commerce yang kita miliki. Yang kedua itu persaingan yang sangat sengit. Nah teman-teman, untuk kita terjun ke dunia teknologi e-commerce ini, kita memiliki persaingan yang sangat ketat, yang mana kita tahu banyak nama-nama perusahaan besar seperti Lazada, Tokopedia, yang dimana mereka telah berdiri sejak tahun 2015, dan tahun 2019 juga muncul brand yang besar gitu, yaitu Shopee yang sering kita gunakan sampai sekarang. Itu persaingan yang sangat sengit. Tapi dengan adanya platform e-commerce yang gede itu, kita bisa memanfaatkan. Kita membuka lapak atau menjual produk kita di Shopee atau di Lazada atau Tokopedia, atau kita memiliki website atau aplikasi sendiri untuk sistem produk kita. Seperti mungkin Poco mengeluarkan website e-commerce-nya sendiri, ya ada Poco Shop. Nah, jadi kita membeli HP Poco yang milik Poco, kita bisa langsung ke website Poco Shop-nya. Nah itu kita langsung terjun ke e-commerce-nya Poco itu sendiri. Nah yang ketiga ada pengalaman pengguna dan responsif. Nah dimana setiap kita menggunakan website atau menggunakan aplikasi, apalagi ini berbaur dengan e-commerce ya, ini sangat penting. Tantangan yang paling penting juga termasuk penting, pengalaman pengguna, dimana pengguna itu merasa puas, merasa tertarik dengan website atau aplikasi kita. Jadi pengguna atau konsumen yang menggunakan website atau aplikasi kita itu memiliki jiwa yang tertarik atau terkesan dengan website atau aplikasi kita. Jadi kita memiliki daya jual tidak berupa produk, tapi desain grafis yang kita miliki dari teknologi e-commerce itu sendiri, yang dimana teman-teman bisa menjual interface atau exterface ya, biar konsumen atau pengguna itu puas menggunakan web atau aplikasi kita. Yang keempat itu manajemen rantai pasokan yang efisien. Nah dimana kita harus bisa memanajemen rantai pasokan yang efisien agar personalitas produktivitas produk yang kita paparkan atau kita jual ke masyarakat itu bisa ke manage dengan efisien gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada peluang. Nah ada peluang teknologi dari e-commerce yang bisa kita dapat dalam penggunaan teknologi bagi sistem e-commerce itu sendiri. Apa sih peluangnya? Yang pertama, kita bisa inovasi produk atau layanan. Kita bisa mengkreasikan produk kita bisa mengkreasikan layanan kita sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa berkolaborasi dalam inovasi produk dan layanan tersebut. Yang kedua ada personalisasi pengalaman dan pelanggan. Lagi-lagi pengalaman pelanggan itu penting teman-teman. Jadi untuk menciptakan peluang e-commerce itu kita harus menciptakan pengalaman pelanggan yang baik, yang bisa membuat pelanggan itu senang dengan website aplikasi e-commerce yang telah kita buat itu. Terus ekspansi pasar global, kita harus bisa menembus pasar global, atau kita memiliki target gitu dari pasar kota. Kita buat website yang dimana kota kita bisa tahu kalau kita punya website itu, atau kita menggunakan platform e-commerce yang ada, terus mereka tahu kita memiliki toko atau produk yang di dalam e-commerce itu, terus kita tembus ke Indonesia, terus tembus ke pasar global. Nah dengan optimis adanya teknologi ini, hal yang mungkin tidak kita bisa
kayak kurang yakin untuk bisa ke pasar global dengan adanya teknologi ini. Mungkin saja karena dengan teknologi ini mencangkup ke seluruh dunia gitu. Yang keempat ada optimalisasi proses bisnis. Jadi kita bisa mengoptimalkan proses bisnis secara offline atau bisnis secara online melalui teknologi e-commerce ini sendiri. Nah, mungkin dari beberapa penjelasan dari teman saya, terus penjelasan dari saya, dapat saya simpulkan teknologi e-commerce yaitu menjadi kekuatan penggerak utama di balik pertumbuhan dan transformasi teknologi digital. Meskipun di hadapan pada tantangan seperti keamanan, persaingan sengit, dan kebutuhan akan responsivitas pengguna, kita juga menemukan peluang tak terbatas. Jadi peluang kita bisa gunakan secara offline dan secara online. Secara online kita menggunakan di dunia digital, di mana kita bisa menimbul pasar kota, pasar Indonesia atau pasar global, pasar dalam negeri atau pasar global, pasar nasional atau pasar internasional. Kita memiliki peluang, yang penting kita yakin kita bisa menggunakan atau memanfaatkan e-commerce itu sendiri, teknologi e-commerce yang dimana telah berkembang pesat pada saat ini. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, kita dapat menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal, memperluas jangkauan pasar global, meningkatkan efisiensi operasional, dan komitmen untuk berinovasi dan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan atau perusahaan e-commerce dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, mari sama-sama teman-teman kita tinggalkan potensi pasar global kita melalui sistem teknologi e-commerce. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan bisa melalui WA group atau bisa komen langsung secara pribadi di sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada penyampaian salah kata atau teman saya menyampaikan kurang, itu mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.